Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang saya banggakan, pada bulan Ramadan ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Apakah semua orang yang berpuasa itu berakhir pada posisi takwa? Karena ujung dari bulan Ramadan ini adalah menjadikan orang-orang yang beriman lalu berpuasa menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jika demikian pertanyaannya, maka pertanyaan kita yang lain yang menggelitik adalah apa yang menjadi penyebab orang-orang yang beriman itu tidak mencapai posisi muttaqin, tidak mencapai posisi takwa. Ada banyak hal, ada banyak argumentasi yang bisa kita ajukan. Pertama, dari hadis disebutkan bahwasanya rubba sha'imin laysa lahu min syiyamihi illal ju'i wal atas. Ada banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa begitu? Karena banyak orang-orang yang berpuasa memahami puasa itu sekedar imsak anil akli was surbi wal jima, sekedar tidak makan, tidak minum, dan bagi yang bersuami istri tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Umat Islam sering lupa. Di salah satu hadis disebutkan, khamsu yuftirna sa'im. Ada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, meski itu tidak membatalkan puasanya orang-orang yang berpuasa. Yang pertama adalah mereka al-kithbu, mereka yang berbuat bohong. Hati-hati saudaraku, kita semua punya HP. Sebagai seorang suami, saya misalnya ditanya oleh istri, Pak, di mana posisi ta? Dan ketika saya mengatakan, OTW mah, sedang dalam perjalanan, on the way, karena kita ingin membahagiakan istri. Tapi kita pada kenyataannya sedang duduk atau masih bercengkrama dengan kawan-kawan. Maka jawaban kita, saya sedang OTW, itu adalah kebohongan. Dan itu sudah bisa menghilangkan pahala puasa, meski puasa kita tidak batal. Yang kedua, an-namimah. Apa itu an-namimah? Mengadu domba. Di musim-musim ada pemilihan pemerintah, daerah, provinsi, bahkan presiden, atau pemilihan RT. Kalau kita sering mengadu domba, maka ini juga bisa menghilangkan pahala puasa, meski tidak membatalkan puasa kita. Pada masa Rasulullah, ada 2 wanita yang dilaporkan kepada Rasulullah bahwa kedua wanita ini sakit perut. Lalu Rasulullah mengirimkan baskon, suruh dia muntah. Lalu Rasulullah mengatakan, kedua wanita ini menghalalkan dirinya, maksudnya dia berpuasa, tetapi tidak menghalalkan dirinya dari melakukan namimah. Jadi dia muntah karena dia saling mengadu domba, dia melakukan namimah. Yang ketiga, yang bisa menghilangkan pahala puasa, tetapi tidak membatalkan puasa kita adalah ghibah. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Kita kenal dan kita pernah mendengar riwayat ini juga masih kita perlu perjelas. Bahwasanya, kalau kita menceritakan sifat seseorang, dan jika sifat seseorang itu didengar oleh yang mempunyai sifat, dia akan tersinggung, maka itu bagian dari ghibah. Saya pernah mendengar cerita, meski saya masih mencari apakah ini hadis yang benar atau tidak, tapi ceritanya bahwasanya Rasulullah suatu saat bersama Aisyah menerima tamu seorang wanita. Wanita itu dianggap hitam, pendek, dan agak gemuk. Dan ketika wanita itu pulang menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada Rasulullah, Aisyah mengatakan alangkah pendek, gemuk, dan hitamnya wanita tadi. Tapi sekali lagi ini saya masih mencari juga referensinya karena saya pernah baca begitu ya. Apa ini hadisnya benar atau tidak, tapi mari lihat kita maknanya. Aisyah diperingati, ya Humairah, wahai istriku yang kemerahan pipinya, la taghibi, jangan engkau bergibah. Maksudnya, wanita tadi itu memang dia pendek, dia hitam, dan dia gemuk. Tetapi jika wanita itu mendengar apa dikatakan Aisyah, tentu dia akan tersinggung. Dan kita dilarang untuk melakukan itu. Kalau ada sifat seseorang kita tidak suka, datang baik-baik, bicarakan empat mata. Kalau ada kebaikannya, umumkan di hadapan orang banyak. Jangan dibalik. Ada kejelekannya, diumumkan di hadapan orang banyak. Ada kebaikannya, kita empat mata. Terbalik.
Jadi yang ketiga yang menghilangkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasa adalah ghibah. Yang keempat adalah sumpah palsu. Apa yang dimaksud dengan sumpah palsu? Kita, termasuk saya, yang pegawai negeri ini, jika kita tanda tangan hadir padahal kita tidak hadir, itu bagian dari sumpah palsu. Itu bukan cuma kita mendapatkan gajian tidak halal, tapi juga bisa menghilangkan pahala puasa kita, meski puasa kita tidak batal. Dan yang terakhir adalah an-natharu bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Kita punya HP, nonton YouTube, ada hal yang tidak pantas kita lihat, bangkit syahwat, sudah hilang pahala puasa. Maka hati-hatilah dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itulah, saya pribadi beranggapan, boleh jadi kita semua ini tidak mencapai posisi muttaqin. Karena 5 hal ini kita lakukan, sehingga pahala puasa kita hilang, meski puasa kita tidak batal. Ibarat orang yang ikut ujian, kita ikut ujian, tapi kita tidak lulus. Ibarat tanaman, ada buahnya seperti padi, tapi tidak ada isinya. Maka hati-hatilah saudara-saudaraku, ini nasihat untuk diri saya pribadi dan para pendengar, bahwasanya ada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa, yaitu al-kithbu, bohong, an-namimah, mengadu domba, al-ghibah, ghibah, menceritakan sifatnya orang, kemudian al-yaminul kathibah, sumpah palsu, dan yang terakhir adalah an-nasharu bi syahwatin, melihat dan bisa membangkitkan syahwat, mendengar bisa membangkitkan syahwat, meraba-raba bisa membangkitkan syahwat. Semua itu menghilangkan pahala puasa, tetapi tidak membatalkan puasa. Semoga dengan ini, maka kita yang beriman ini, dengan latihan Ramadan, maka kita diantar ke posisi puncak muttaqin, karena kita mampu menghindari setidaknya 5 hal ini yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, yuftirna sa'im, menghilangkan pahalanya orang-orang yang berpuasa. Semoga ini bermanfaat. Jika benar datangnya dari Allah, jika keliru itu dari diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.